أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faidah malam, kita akan menjelaskan tentang satu amalan, satu dosa yang dosa ini lebih kejam dibandingkan berzina. Dosa apa ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah Israiliyat bahwa ada seorang wanita datang menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dia ingin bertobat. Maka berkatalah kepada Nabi Musa wanita ini, "Ya Musa, ana zanaitu fatahhirni." Wahai Musa, saya wanita berzina, maka bersihkanlah. Aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah berzina bahkan mengandung. Ketika aku melahirkan anakku, aku benci. Faqataltuhu, aku pun bunuh dia. Maka Musa mengatakan, "Ma hadzal amal azim alladhi fa'alti." Ini amal apa? Amal yang sangat besar, dosa yang sangat besar yang kau lakukan. Maka Musa emosi, marah dan mengatakan, "Ukhruji min hahuna qabla an yanzilallahu alaina naran minas sama bisababi ma fa'alti." Maka Musa mengatakan, "Keluar engkau sebelum Allah turunkan dari langit api yang akan menyambar kemari dengan sebab perbuatanmu yang keji itu." Maka wanita ini pun kemudian keluar meninggalkan Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat dari langit untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Musa alaihi salatu wassalam. Dan malaikat ini menyampaikan pesan dari Allah dan mengatakan, "Mada fa'alta bil mar'ati ta'ibah ya Musa?" Apa yang sudah kau lakukan kepada wanita yang hendak bertobat, wahai Musa? "Amma wajadta afjara minha." Bukankah kau sudah dapati ada amalan yang jauh lebih keji dibandingkan berzina? Kenapa kau usir dia? Maka Musa alaihi salatu wassalam penasaran dan mengatakan, "Waman afjaru minha." Lalu siapa yang lebih keji daripada wanita yang berzina membunuh anaknya itu? Maka malaikat ini mengatakan, "Tarikus shalah amidan muta'ammidan amaluhu a'zam mimma fa'alat atau mimma amilat hadhil mar'atu." Orang yang meninggalkan salat secara sengaja dan disengaja, amalnya jauh atau dosanya jauh lebih besar dibandingkan amalan wanita tersebut yang sudah berzina, hamil, melahirkan, kemudian membunuh bayinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah ini masyhur. Akan tapi sekali lagi, kita tidak bersandar kepada kisah yang tidak bersanad. Islam adalah agama yang bersanad dari Quran dan juga sunnah. Dan ini kisah Israiliyat. Tidak terdapat dalam kitab-kitab sunnah, tapi kisah ini masyhur. Anggaplah kisah ini tidak bersanad dan kisah ini lemah, tidak bisa kita jadikan hujah. Tapi bahaya meninggalkan salat itu ma'ruf nasnya dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi SAW mengancam orang-orang yang mereka meninggalkan salat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan padamkan cahaya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Kata Rasul, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka Allah akan berikan cahaya, akan Allah berikan bukti dan keselamatan. Kapan? Pada hari kiamat. Tapi siapa yang tidak menjaga salatnya,
maka akan dihilangkan cahayanya, akan dihilangkan buktinya, dan tidak akan mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Kenapa orang yang meninggalkan salat akan dikumpulkan bersama orang-orang jahat seperti ini? Siapa yang tidak kenal Qarun? Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga Allah katakan, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Ya, karena di antara penghalang salat adalah sibuknya dengan harta, berniaga seperti Qarun, yang tadinya seorang yang saleh, ahli baca kitab Taurat, suaranya indah dipuji Bani Israel, ketika disibukkan dengan dunia, dengan hartanya, akhirnya lalai, kemudian berakhir dengan melawan Allah dan Rasulnya, dan Allah pun tenggelamkan karena dilalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersama Fir'aun, manusia pengaku Tuhan, tidak ada kejahatan yang lebih jahat dibandingkan orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Orang yang salat, orang yang meninggalkan salat akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kenapa? Karena di antara yang melalaikan salat bukan hanya kekayaan yang melimpah, tetapi juga karena kekuasaan. Sibuk, takut kekuasaannya hilang, sehingga sibuk ngelobi sana kemari, mengurus dengan kekuasaannya sehingga lupa ibadah. Seperti Fir'aun, yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa'aghraqna, dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya. Kenapa? Karena kekuasaan sudah melalaikan dan melupakan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian akan dikumpulkan dengan Haman, Perdana Menterinya, yang sibuk menjilat penguasa sehingga lupa ibadah. Dan di antara terlalaikan salat adalah orang-orang yang menjadi penjilat para penguasa, para menteri, yang mereka sibuk supaya mempertahankan jabatannya sehingga lupa kepada Allah dan Rasulnya, yang ada di benaknya bagaimana dia tetap bertahan di atas kedudukannya. Kemudian Ubay bin Khalaf, seorang peniaga, sibuk jalan sana, jalan sini, berniaga sana, berniaga sini, berjualan sana, berjualan sini, sehingga lupa diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin terus menambah kekayaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya nasihatkan, sampai kapan Anda meninggalkan salat? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganggap orang yang meninggalkan salat la hadza fil Islam, tidak ada bagian dalam Islam. Bagaimanapun salat itu bagian tiang, bagaikan tiang dalam sebuah tenda. Kalau saya analogikan seperti ini, ada tenda, pasaknya ini zakat, puasa, haji, tiang tengahnya ini salat. Kalau pasak tercabut, tenda tidak akan roboh. Pasak kedua tercabut, tenda tidak akan roboh. Pasak ketiga tercabut, tenda tidak akan roboh. Kalau pasak menancap kemudian tiang yang roboh, tenda akan roboh. Begitulah salat dalam Islam, akan merobohkan agama. Makanya wajar kalau Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainahumus salatu faman tarakah faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu di salat. Maka siapa yang meninggalkan salat dikhawatirkan dia kufur. Maka sampai kapan Anda meninggalkan salat, wahai saudaraku? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan neraka khusus yang disebut dengan Saqar. Ketika Allah bertanya kepada para penduduk Saqar itu, masalakakum fi Saqar, apa yang membuat Anda masuk ke neraka Saqar? Lihat jawaban yang pertama, lam nakum minal musallin, kan aku tidak pernah salat. Sampai Allah sediakan satu neraka bagi orang-orang yang mereka meninggalkan salat. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, salatlah ibadah yang luar biasa. Diwajibkan di langit, berbeda dengan ibadah yang lain diwajibkan di bumi. Diperintah langsung oleh Allah tanpa perantara Jibril, berbeda dengan ibadah yang lain harus lewat perantara Jibril. Rasul diundang sampai ke langit. Dan turun membawa ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, awal man yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamatlah salatnya. Maka barang siapa yang baik salatnya, maka dianggap baik semua amalnya.
Barang siapa yang buruk sholatnya maka tidak dianggap walaupun Anda ahli sedekah, ahli puasa, ahli haji. Anda banyak berzikir, tapi kalau Anda meninggalkan sholat sia-sia semua amalannya. Oleh karena itulah maka sampai kapan Anda meninggalkan sholat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa sholat adalah kunci orang masuk ke dalam surga. Makanya wajar kalau Nabi SAW di akhir ajalnya hanya 2 perkara yang diwasiatkan akhir nafasnya. Kata Nabi SAW, as-salatu as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat, jaga salat, jaga salat. Dan budak-budak sahaya kalian. Tentu di detik-detik seperti ini, yang Rasul SAW tidak akan bicara lagi setelahnya. Tidak mungkin mengambil wasiat sembarang wasiat. Kalau memang wasiat ini tidak penting bagi kehidupan manusia, tentu Rasul akan memilih wasiat terindah, terbaik, termulia. Makanya Nabi SAW mengatakan, as-salatu as-salah, as-salatu as-salah, jaga salat, jaga salat, jaga salat. Sehingga sampai kapan Anda meninggalkan salat? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka orang yang selalu meninggalkan salat bukan hanya di akhirat sudah jelas terancam dengan neraka sakor di dunia. Orang yang meninggalkan salat maka hidupnya tidak akan tenang. Akan ada masalah. Masalah ekonominya, masalah keluarganya, masalah pergaulannya. Tidak akan berhenti. Selesai masalah ini timbul masalah yang lain. Selesai masalah ini timbul masalah yang lain. Makanya Rasul menjadikan salat itu tempat istirahat. Ya Bilal arih Nabi salat. Wahai Bilal, kita istirahat dengan salat. Karena Rasul tahu. Bahkan ada seorang syekh bercerita. Ada orang yang Allah limpahkan kekayaannya luar biasa. Tidak akan habis hartanya walaupun 7 turunan. Tapi hidupnya tidak pernah bahagia. Datanglah dia kepada syekh mengadu. Kenapa kehidupannya tidak bahagia? Banyak masalah. Kata syekh, apakah Anda selama ini sholat? Dia mengatakan tidak. Kata syekh, sholatlah. Kujamin. Tidak akan lama, kau akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya dia pun sholat. Selesai sholat dia datang lagi pada syekh dan mengatakan, ya syekh, aku tidak pernah mendapatkan ketenangan setenang ini. Padahal hartaku melimpah, keluargaku tercukupi. Tapi aku tidak pernah mendapatkan ketenangan kecuali setelah melaksanakan sholat. Ya, karena sholat membawa ketenangan dunia, membawa ketenangan di kuburan, membawa ketenangan di akhirat, yang jelasnya adalah pintu masuk ke dalam surga. Maka sampai kapan Anda meninggalkan salat? As-salah, as-salah, jagalah salat. Jagalah salat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.